Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa Puji Empire, alhamdulillah kita bertemu lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu bahagia. Para pemirsa, kali ini saya akan sampaikan tentang One Day English Camp. PEC One Day English Camp. Ini adalah kegiatan para siswa-siswa PEC di Anugerah Villa Ilahi atau PEC Villa. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan kursus bahasa Inggris PEC untuk melatih para siswa-siswi untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris di suasana yang free, di suasana yang tidak di kelas, yaitu outdoor, ya. Dan dari berbagai cabang berkumpul di sini, ya, untuk berlatih, berkenalan, dan juga untuk adakan game, juga untuk praktis dengan native speaker. Dan juga di sini kegiatannya untuk memotivasi siswa agar siswa semangat dan termotivasi dengan teman-temannya, dan juga untuk menjalin persahabatan dengan siswa-siswi cabang PEC yang lain, ya, sehingga nanti siswa-siswi PEC setelah ini mendapatkan teman yang banyak dari berbagai cabang. Berikutnya juga kegiatan di sini untuk mengembangkan potensi bahasa Inggris siswa-siswi PEC, karena di sini akan banyak game, free conversation, perkenalan, ngevlog dalam bahasa Inggris, dan akan diusahakan oleh mentor-mentornya, oleh kakak-kakaknya untuk dipancing untuk berbahasa Inggris terus selama 1 hari. Dan juga di sini siswa-siswi dikembangkan karakter unggulnya, keberaniannya, kepedeannya, keceriaannya, dan juga saling mengenalnya, yaitu PR-nya. Mereka akan jadi akrab dan bagus sosialisasinya. Dan juga dalam kegiatan ini siswa-siswi diajak untuk punya mimpi besar. Ya, bagaimana caranya? Yaitu siswa-siswi diajak untuk tour dengan jalan-jalan itu pakai mobil Alphard. Untuk apa? Biar siswa-siswi punya mimpi minimal nanti mobilnya mobil Alphard, ya. Dan juga akan diajak untuk mengunjungi rumah yang menurut saya ini bagus, keren, dan dengan harapan nanti siswa-siswinya setelah mengunjungi rumah, mengeksplor rumah ini, nanti dia juga punya mimpi untuk punya rumah minimal seperti ini, dan dia juga akan didorong untuk punya kreasi. Nanti rumahnya selain ini apa yang akan ditambah lagi, apa yang akan diperbaiki lagi, apa yang akan diperindah lagi. Ya, selain itu juga nanti siswa-siswi juga akan diajak untuk bisa bermimpi menjadi seorang artis, karena nanti akan dilatih berpakaian diajak berpakaian ala keraton, ya, juga dengan acting, ya, karena kita akan mengajarkan kita bisa menjadi apa saja yang kita mau asal kita bersungguh-sungguh, ya. Kita akan ajarkan siswa-siswi kita untuk meng-create masa depan kita, meng-create empire kita masing-masing dengan belajar, dengan kita explore kehebatan kita, dan juga kita dengan mengunjungi teman-teman yang hebat, tempat-tempat hebat, nanti kita jadi terinspirasi dan berharap setelah ini mereka punya mimpi besar. Kepengen punya mobil Alphard, punya rumah yang bagus, pengen jadi artis, kepengen jadi orang yang terkenal. Dan mereka semoga menjadi PD setelah ini, ya. Itu para pemirsa. Mari kita ikuti kegiatannya apa saja sih itu kegiatan One Day English Camp, One Day English and Character Camp, ya, di Villa Anugerah Ilahi, ya, PEC Villa, ya. Nah, suasananya seperti ini yang akan menjadi tempat siswa-siswi PEC untuk mengeksplor bahasa Inggris mereka, mengeksplor karakter mereka, mengeksplor kehebatan mereka,
untuk bikin vlog dan segalanya kegiatannya. Mari kita ikuti semuanya.
everyone, you get with me Cila. I'm from PC Kedaung Barat. Welcome to PC Villa. Wow, this place is so amazing with large yard. The view is so beautiful. Many green trees and air here so fresh. I also find pendopo, pool, fish pond, fountain, and Mr. Fuji's house. Wow, the house is very great like a castle. It's nice and beautiful, and many more that can be explored here. Okay guys, see you for next vlog. Bye! Hello everyone, see you again with me Raihan. I am 11 years old. Welcome to PC Villa. Wow, this place is so amazing with a large yard. The view is so beautiful, many green trees, and the air is so fresh. Here, I also find pendopo, pool, fish pond, mouse, fountain, and Mr. Fuji house. Wow, the house is so great, like a castle. It's nice and beautiful. I wish I had a house like his. I am so happy here. Well guys, see you. Have a nice day. Bye. Hello guys, see you again with me Nida. This time my friend and I want to go around PEC Villa area by Arpatar. You know, it's the first time for us to get on Arpatar. Thank you Mr. Fuji for giving us chance to have a big dream in this program. We are so happy. Okay guys, see you. Have a nice day. Hello guys, my name is Atala. Now I am on Anugerah Ilahi Villa Courtyard. I want to tell you a little bit about this Anugerah Ilahi Villa. The courtyard of Anugerah Ilahi Villa is spacious and there are several garden beaches and several fish ponds and a bird cage. Wow, it's so wonderful. Goodbye. Hello guys, see you again with me Dezun. This time my friend and I go to around PC Villa area by Alpartar. You know, it's the first time for us to get on Alpartar. Thank you Mr. Fuji for giving us chance to have a big dream in this program. We are so happy. Okay guys, see you. Have a nice day.
Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Doing very well, thank Sorry, you. excuse me. This. Nanti yang mau ngobrol pegang ini bisa oper ya. Sebentar sir. How was your day? Are you happy today? Yes. Okay, great. Can you please introduce yourselves? Your name, how old are you, and what PEC branch you are? Okay? Yeah. Who wants to start first? My name is Arya. I am. Can you speak louder, please? Speak louder. Mikir tuh di mana? Lebih louder. Hello, my name is Arya. I am 11 years old. I'm from AC Garuda. I go to school. Is Asita Tapo Garuda Islamic Elementary School. Okay. And my hobby is cooking. I want to be a soldier. Okay, thank you. Hello, sir. My name is Ray. Can you speak louder, please? I cannot hear you. I am Lupanos Art. I am in class Come closer. Bring your chair. Yeah. from CC Pampong Mayo. My hobby is flying turtle. Okay, thank you. Your name? From Brain? What PEC branch you are? Citra Soto. Citra Satu. Okay. Yes. My name is Lisa. I am 30. I am 5. I also belong to elementary school. What PEC branch you are? My name is Alamaya. PEC? Alamaya. Alumni. Okay, thank you. Hello, sir. My name is Alvarian Jafar. I am third class. I go to school 11 elementary school. I am PEC Kalideros. Okay. My name is What PEC branch you are? PEC? Kakuhaji. Okay, thank you so much. So what do you want to ask me? Alia, boss. Alia. What's your favorite one? Wait, Alia. My favorite weather? Alia. Okay, my favorite weather I like summer and spring. What do you think of water in Indonesia? It's very hot. How long have you stayed in Indonesia? 9 years. Thank you. Could you say what is your full name? My name is Salary. What does your name mean? The white name. How many languages do you speak? I speak 3 languages. I live in Tangerang. I live alone. What's your nationality? I'm originally from Romania. Do you travel? Sorry? What country have you visited? I visited many countries. I've been to Austria, Czechoslovakia, Hungary, Bulgaria, Venice. I went to Dubai, Syria, Iraq, Lebanon, Qatar, Malaysia. What do you think of Indonesia? Sorry? What do you think of Indonesia? It's a very beautiful country. Do you like rainy season? Not really. By the way, have you tried to eat Indonesia food? Yes, I love Indonesian food. Thank you. Do you like sports? Yes, I love food.
Can you play football well? Yes, I can play football. What is your favorite player? What's this, Shan? Bentar. Apa jana ya? Tekan lihat. What is it? Ikan arwana. Bukan, coba ambil aku tunjukin fotonya. You wanna show? Apa buat? Cana. Ikan cana. Pokoknya yang What is it? Fish? ada di sana gitu. Snake? Ah, wow, it looks so cool. You have this one like in your house? Iya. Wow. Ah, okay, cool. I do like fish, but this is my first time I see this kind of fish. This is my first time I see this kind of fish. What the color of this fish? Do you know? Yellow. Yellow Okay. Do you know what's this? fish. This. What's this? How many fingers do you have? Okay. Do you know how to count until 10? Ayun. Count 1, 2. 5. Okay. 4. 5, 6, 7, and 8. 8, 9, 10. Good job. 3 plus 3. How much? 9. Huh? 6. 6. Okay. Okay. 4 plus 4. 8. Good job. Great. Okay. Do you have any more questions? No. Yes. Okay. Say thank you, kid. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's take a picture. Share together. Yes. Okay. Yes. Come on, let's go. Any brother or sister? I have one brother and one sister. Thank you. What is your hobby? The baby cries. Play football. What position do you play? What position do you play? Keeper. Right, thank you. How about you? What's your hobby? Hobby is playing football. Playing football. What is your favorite football club? What is your favorite football club? Real Madrid, Barcelona, MU, Al Nassr. What's the team? Barcelona. Okay, thank you. How about you? What's your hobby? Swimming. Can you swim well? Not really? Okay, thank you. How about you? What's your hobby? Swimming. Can you swim very well? You can swim in a good way? Okay, good job. How about you? What's your hobby? Playing football. Who's your favorite player? Mr. Alan. Ronaldo. Okay, thank you. How about you? What's your hobby? My hobby is cooking. What can you cook? Steak, barbecue, and burger. You can make steak and burger? Yes. Nice. Can I come and eat at your place? Can you cook for me? No. No? Okay. Thank you so much. Let's take photo together. Yeah. Come on. Good morning, kids. Assalamu alaikum. Okay, let me introduce myself. My name is Alan, and today we are here to speak in English language. We're gonna have normal conversation, so no need to be shy. Jangan malu, jangan takut. No need to be afraid, and no need to be nervous. We are here to have fun. Okay? Santai. So at the first, I'm going to ask about your names. What's your name? My name is Jira. Okay. My name is Naya. Okay. My name is Naira. My name is Tim. My name is Alif. My name is Abudra. Okay, guys. So who's going to start first? I'm ready to answer all your questions. I'm all ears. So I'm gonna choose. Eeny, meeny, miny.
Mo, go ahead. What you want to ask about? Never mind. Enggak apa-apa, santai. Try to speak. If you did mistakes, that's okay. Mistakes are accepted. Your name. My name is Alan. My name is Jua. Okay. Where do you live? For now, I'm living in Bogor, but I did live in Jakarta for 3 years. Jakarta. But now I'm living in Bogor. I do like Bogor. Where do you live? Huh? Where do you live? I live with my wife and my daughter. And my wife, she's Indonesian. What is your job? I'm English teacher. I do teach English. Guru. Thank you. Okay, thank you. Good job. Next. Hello, sir. Hello. Oh, an officer. Yes, go. Do you like superhero? Superheroes? I do like superheroes. My favorite superhero is Spider-Man. How about you? Who is your favorite superhero? I like Wonder Woman. Wonder Woman. Okay, what you want to be in the future? My future is teacher. Teacher. Yes, a good job. And remember, you have to work hard for it and study harder. It's a hard job. It's not an easy job. You have to ask me because I am a teacher. Okay, I wish all the best for you, and inshallah, you're gonna be a teacher one day. Allah. Do you have any more questions? Okay. Thank you. Last year. It was amazing journey. Okay? How old are you? I'm 10 years. 10 years old. How many brothers and sisters do you have? One sister. Okay, what's your hobby? Gaming? What is your favorite game? Roblox. Yeah, I do like Roblox also. I like Call of Duty, Roblox, and Minecraft. Okay, don't play video games for too long. It's not good for your eyes, okay? Okay, thank you. Next. Hello, Good morning. my name is Okay. What is your favorite food? My favorite food is nasi goreng, nasi padang, and satay. Who like to eat nasi goreng? Raise your hand if you like nasi goreng. Siapa suka nasi goreng? Yeah. Who like to eat nasi padang? No. Satay? Semuanya. Yeah. Huh? Mie goreng? Yes, for sure. Mie goreng, everyone love it. Okay. What is your favorite drink? My favorite drink, tea. I have my own tea, and also I like to drink water because water is so important for body. We have to drink water every day. Okay. Your satay? I do like satay. Thank you, sir. That. Okay, thank you. Good job. Hello, good morning, sir. Morning. My name is Arif. I want to ask you, sir, Okay. do you like traveling? I do like traveling. Where do you like to go? Where do you like to go? What country do you like the best? My favorite place, to be honest, is Indonesia. I like Indonesia so much because of the culture, because of the food, and because of Indonesian people. Indonesian peoples are so friendly and so nice. Thank you, sir. Thank you. Next. Hello, sir. Hello. May I ask, Yes, sure. We may ask. what do you think of Indonesia? Indonesia is amazing country and amazing culture, and also the people, they are so nice and they are so friendly. So I do like Indonesia. No, I don't like Indonesia. I love Indonesia. Do you like rainy season? I do, but I prefer summer because in summer we can do almost everything. So I prefer summer. How about you? You like summer or
In Indonesia, we only have two seasons, which is dry season and rainy season. So which one you prefer? Which one, dry or rainy? Rain. Rain, you like rain. Do you ever watch snow before? Lihat salju? Lihat salju nggak? Hopefully one day you can travel to USA or Turkey and watch the snow falling down from the sky, inshallah. What's your hobby? My hobby is playing football. Who is your favorite football player? Ronaldo or Messi? Okay. Okay, guys, do you have any more questions? No more questions? Okay, we are done, miss. Okay, let's take picture. It's not here. Hold on. Jadi begini, kalau menurut pandangan saya, Kak, katanya jadi perintis itu enak. Sebenarnya gini, nggak bisa dipungkiri, jadi perintis itu nggak enak. Yang enak itu jadi pewaris, yang udah ada punya harta yang banyak. Tapi kita sebagai perintis itu lebih banyak punya pengalaman daripada pewaris. Kenapa? Karena kita yang merintis sendiri. Sesimpel ini, kita naik gunung, jalan kaki sama kita naik gunung pakai helikopter. Enak kan pakai helikopter? Enak. Tapi kita nggak tahu di gunung itu jalannya seperti apa. Nggak ada pengalaman. Dan pengalaman itu adalah hal yang terpenting di dalam hidup kalian semua nantinya. Contohnya pengalaman apa? Pengalaman les PC. Kalau kalian nggak les PC, kalian nggak tahu adanya yang namanya English Camp. Ya kan? Iya. Kalian nggak tahu ada yang namanya bule-bule ganteng. Ya kan? Alumni-alumni ganteng kayak saya gitu kan? Nggak tahu kan? Kalau kalian nggak les. Itu dia kenapa perintis itu juga enak. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Seperti itu, kalau dari aku kayak gitu. Ada lagi? Apakah kakak pernah merasa bosan? Kalau iya, bagaimana mengatasi kebosanan ketika belajar? Oke. Pernah nggak ngerasa bosan? Aku pernah sih enggak, tapi sering. Jadi di atasnya pernah tuh ada sering tuh. Sering tuh, aku lebih sering ngerasa bosan. Karena kenapa? Karena yang pasti PC kan gurunya gonta-ganti mulu ya. Ya. Bener kan? Gurunya ganti-ganti mulu nih, tuker-tuker mulu kan. Aku tuh selama 10 tahun di PC itu udah berapa kali tukar guru. Dan gimana sih Kak cara kita ngatasin rasa bosen? Kalau dari aku ya, kalian harus tahu guru itu cuman punya satu visi dan misi. Menjadikan anak muridnya lebih hebat dari dirinya. Yang pasti kan. Sebawel apapun guru ya, seberisik apapun itu orangnya, percaya dia cuman punya visi misi itu doang. Dia cuman punya tujuan itu doang. Membuat anak muridnya jauh lebih baik daripada diri dia gitu. Dan yang kedua adalah kamu harus tunjukin respect kamu ya, tunjukin rasa respect kamu. Kamu harus punya dendam kepada diri sendiri. Kak, dendam kan nggak baik Kak, betul. Cari dendam yang baik. Dendam yang baik kayak gimana Kak? Misal kalian dulu belum bisa bahasa Inggris, kalian di tahun yang akan datang atau bulan yang akan datang kalian harus bisa bahasa Inggris. Seperti itu cara aku mengatasi rasa malas saat belajar ataupun bosan. Tapi sama sehingga jadi yang ngetes. Maka dari motivasi kalian. Saya bisa. Yang udah mulai kangen. Dan kamu sayang, bisa dari mana? Citra 1. Citra 1, gurunya lah Pipet, Miss Pipet atau Miss ini. Iya kan? Belajar ya. Belajar kata-kata kata Dedi, ini Dedi Joni ya. Belajar biar menguasai. Nanti kalau udah dia akan di tes cakapannya ya. Bisa nggak ngomong Inggrisnya? Kata-katanya benar nggak? Ya, gitu tugas Dedi. Kamu sayang? Visi Kalideres. Kalideres, ya Miss banyak, Miss Fani, Miss Putri, Miss Santi. Dedi kadang-kadang ngajar juga di mana-mana. Kemarin Dedi di Kalideres ya, mengajar mengisi kelas pada Miss Putri ya, 2 kelas ya. Ketemu kamu juga, ketemu semua yang Kalideres. Ya itu motivasinya dari Dedi ya. Kalian harus bukan kata harus kuasain ngomong Inggris sudah bisa dan kamu mau satu kamu udah hebat ngomong Dedi kamu boleh-boleh. Gak ada bahasa Indonesia ya. Mana kalau ngomong Inggris yang benar ya. Oke. Jadi mau tanya dalam bahasa Inggris dulu. Tell me what's your name? My name is How old are you now? I am 11. What's your name? How old are you now? 11 years old. What's your name? My name is Arta. How old are you now? I am 10 years old. 10 years too. And how old are what's your name? My name is Hamar.
Amar. And how old are you now, Amar? I am 9 years old. 9 years old, okay ya. Itu yang penting. Kemudian ada yang bertanya Bu Dedi dalam bahasa Inggris tapi jangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah tadi ya. Sekarang Inggris. Dari sekian dis. Boleh tanya Bu Dedi. What's your favorite meal for breakfast? What's your favorite meal for breakfast? Favorite meal for breakfast? Well, I think I have no special breakfast. I like all breakfast. Depend on all good food. So, all good food I like. Kamu lagi pertanyaannya. Tadi bilang sarapan yang senang, sarapannya apa makan? Terus lagi. Bunga matahari. Yuk. What type of friend do you like? Yes. Do I like? What type of friend do you like? Friends, What are your hobbies? hobbies? Well, traveling first, then singing sometime. Well, it's all two hobbies. Where are you from? From which one from? What is your favorite drink? Drink coffee, mineral water. That's all. Yalah, ikut dulu ya. Di Inggris sudah, bahasa Indonesia udah lengkap sudah ya. Karena ketemu Dedi. Okay. Good luck for you, and I hope you please be more diligent to learn English. Never give up, okay, and must get success. Okay. Foto. Let's follow. Foto side. And good fights.
orang hebat semuanya. PC. Jangan mau kalah, yang ini kurang. PC. Keren, tepuk tangan semuanya dong. Siap nih ya, adik-adik. Hari ini dari pagi sampai siang sampai detik ini jam 1.30, jam 2:15. Adik-adik semua termasuk anak-anak yang hebat. Keren semuanya loh. Masih semangat, masih ceria, masih gokil, masih asik semuanya ya. Nah, hari ini ada satu sesi. Tapi adik-adik harus tahu hari ini sesinya orang-orang keren ya. Sesinya anak-anak hebat ya. Namanya sesi seminar. Sesi apa nih? Seminarnya seminar bikin anak-anak jadi hebat. Seminarnya seminar motivasi. Ya. Kalian tahu pengusaha itu orang-orang sukses? Yes. Mereka bisa sukses, bisa hebat. Kenapa deh? Karena mereka tiap minggu itu selalu ikut yang namanya seminar orang hebat. Kerennya lagi, anak-anak PIC dari SD udah ikut seminar. Tepuk tangan semuanya dong. Wes, ini namanya seminar. Dan kalau seminar itu pembicaranya beda. Makanya adik-adik harus dengarkan. My name is Mrs. Dewi. Jadi Miss Dewi itu selalu memberikan motivasi, membius supaya anak-anak yang ikut English Camp itu jadi orang-orang hebat semuanya. Tepuk tangan dong. Wih, coba aja lihat. Dari gaya duduknya aja udah kelihatan loh. Coba orang hebat itu duduknya tegak, konsentrasi. Apalagi kalian sedang mendengarkan yang namanya seminar. Oke? Siap semuanya? Siap jadi orang hebat? Oke, salam hebat luar biasa semuanya. Oke, adik-adik harus tahu kenapa kalau di PIC dibilang PIC kalian bilang apa? Hebat? Kita semua bilangnya apa? Jos. Keren. Kata-kata itu adalah doa. Jadi kalau kalian selalu bilang hebat luar biasa, kira-kira kalian akan jadi orang hebat gak? Kalian itu adalah calon-calon anak-anak hebat. Makanya coba sekarang bilang, saya hebat luar biasa. Yuk. Coba nadanya jangan hebat luar biasa, gak hebat. Saya hebat luar biasa, bisa? Coba yuk ulangi lagi yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Ya, kalian harus sering berdiri di depan kaca, katakan bahwa saya hebat luar biasa. Kamu 10-15 tahun berikutnya insya Allah jadi orang hebat. Amin. Yes. Oke. Nah, hari ini Miss Dewi mau ingatkan kepada kalian ya. Kalian adalah anak-anak yang beruntung sekali. Why? Karena tahu nggak deh? Dari 5.000 siswa di divisi Kalideres, kalian itu yang terpilih untuk diundang ke campnya PIC. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Gak semuanya ya dek, hanya anak-anak pilihan dan salah satunya adalah kalian. Ya, bangga? Nah, nanti bilang sama bundanya, Bun, ternyata di divisi Kalideres itu ada 5.000. Ya, ada 5.000 siswa PIC di sana. Dan kalian itu spesial. Diundang ke sini, datang ke sini, itu kalian keren, hebat. Oke, siap? Nah, tadi dibilang kalau hari ini yang datang kalian diajak untuk bermimpi. Selain bermimpi, Miss mau tanya, ini tempat keren atau enggak, Dek?
Bagus? Megah? Luar biasa? Bangga kalian kursus di PIC? Why? Karena PIC satu-satunya khusus yang punya tempat sekeren ini. Tepuk tangan buat PIC. Ya. Dan kalian harus bangga punya seragam orange-orange. Itu teman-teman kalian tau nggak deh? Pada ngiri loh sama kalian. Wes, anak PIC ganteng-ganteng ya, anak PIC cantik-cantik ya, anak PIC pinter-pinter ya, anak PIC keren-keren. Hebat nggak anak-anak PIC? Nah, hari ini kalian di sini, ini adalah bukti nyata kehebatan kursus kalian. Ya, jadi PIC itu bukan kursus biasa aja ya deh. PIC itu sudah terbukti kalian hari ini kesini itu biar kalian melihat langsung. Kemarin kan baru dibilangin doang kan, dikasih videonya. Ini loh kalian ke Geraha, ini loh nanti kalian ke Inggris kan ke rumahnya Pak Puji, baru bayang-bayang. Tapi hari ini kalian tadi datang pagi-pagi naik bis kan? Iya. Waktu kalian masuk datang ke sini, keren nggak bisnya? Nanti bisa cerita sama ayah bundanya di rumah? Bun, keren banget loh PIC. Aku seneng banget loh hari ini ya bisa datang ke campnya PIC. Bisa ya? Nah, nih tadi nih ya. Ini adalah, kalian tahu deh, ini adalah gerbang kerajaan dari PIC. Wes, PIC itu besar seperti kerajaan terbesar zaman dahulu, namanya Majapahit. Dulu Majapahit itu ya konsepnya itu seperti ini ya, gerbangnya aja itu menandakan kehebatan, makanya anak-anak PIC harus hebat. Nah, lihat aja tuh bentuk-bentuknya seperti ini ya, ukiran-ukiran ini itu kuat, strong ya, sama seperti anak-anak PIC yang kuat-kuat semuanya, tangguh semuanya ya. Siapa di sini tadi udah pada bikin vlog-vlog? Udah bagus belum vlognya? Nah, tadi kan kalian juga udah bikin vlog-vlog ya. Ada yang di depan masjid, ada yang di depan tadi di area kolam renang. Ada yang berenang? Belum ya, nanti gede dulu lagi kita berenang bareng-bareng ya. Nah, ada yang di pendopo, tadi ada yang diajak naik mobil Alphard. Siapa tadi yang naik mobil Alphard? Wes, walaupun hari ini kalian belum punya mobil Alphard, tapi hari ini kamu bisa merasakan naik mobil Alphard. Mobil Alphard itu adalah mobil terkeren waktu zaman Presiden SBY. Jadi satu-satunya orang yang belum punya mobil Alphard itu adalah Presiden SBY, ya. Dan hari ini kamu bisa melihat, oh ternyata naik mobil Alphard itu seperti ini ya. Dan nanti kamu punya mimpi, punya mobilnya lebih keren dari mobil-mobil yang tadi. Siapa yang pengen punya mobil yang bagus? Benar ya? Mimpi ya kalian ya, harus bisa punya mobil nanti buat kedua orang tua kalian ya. Oke, tadi juga adik-adik kan masuk loh ke rumah utama yang gede banget. Siapa tadi yang udah masuk ke dalam rumah sana? Ada yang tadi menghitung berapa ruangan di sana? Banyak kan ruangannya? Masukkan ke dalam tadi kamar-kamarnya. Yang di bawah itu tadi deh, itu namanya kamar tamu. Jadi yang di bawah itu dikhususkan untuk para tamu-tamu yang ingin menginap boleh. Makanya ada 1, 2, 3. Ada 3 ruangan. Nah, di lantai 2 itu adalah namanya private room. Artinya itu adalah ruang pribadi untuk keluarganya Pak Puji. Tadi siapa yang naik ke lantai 2? Gede apa kecil ruangannya? Siapa yang setelah masuk ke sana pengen banget punya rumah seperti itu? Iya. Ada yang tadi udah foto-foto? Saya.
Siap. Fotonya, Dek, jangan sampai hilang. Kamu liatin terus, kamu sholawatin, dan kamu bilang ke Allah, ya Allah, saya pengen punya rumah seperti ini. Mau gak? Iya. Karena orang hebat itu berawal dari mimpi. Mimpi dulu, makanya kalian datang ke sini biar lihat. Ini yang punya siapa? Yang punya Pak Puji. Pak Puji itu siapa? Siapa Pak Puji? Ownernya PIC. Nah, sekarang siapa yang kepengen suksesnya kayak Pak Puji? Bener. Mau tahu nggak kunci suksesnya Pak Puji apa? Catat ya nanti ya. Di HP boleh ya. Nih, ini hanya dibocorkan kepada siswa-siswa PIC aja. Jangan dikasih tahu yang lainnya ya. Kenapa Pak Puji itu bisa sesukses sekarang? Dengerin ya, Dek. Tahu nggak rahasianya? Oh iya, Miss, aku mau catat dulu, boleh ya. Nih, adik-adik, dengerin ya. Dulu Pak Puji itu bukan apa-apa. Biasa banget kayak kalian, bahkan Pak Puji itu adalah anak desa yang nan jauh di sana, namanya Purbalingga, Jawa Tengah. Ya. Tapi pada suatu saat Pak Puji itu pengen banget jadi orang sukses. Akhirnya Pak Puji itu hijrah tuh, pindah ke Jakarta. Ngapain, Miss? Wes, Pak Puji itu sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Ya. Dan belajar bahasa Inggrisnya Pak Puji itu nggak main-main deh, serius banget. Sampai akhirnya Pak Puji itu bisa ngajar bahasa Inggris. Awalnya Pak Puji itu nggak punya apa-apa, tapi karena Pak Puji itu tekun belajar terus bahasa Inggrisnya, akhirnya dia bisa ngajar bahasa Inggris. Akhirnya dia bisa dapat duit banyak dari bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi kira-kira bahasa Inggris bermanfaat gak buat kalian? Kalau Pak Puji bisa bikin bahasa Inggris sampai segede ini, berarti kalau kalian nanti serius bahasa Inggrisnya, kira-kira kalian bisa sukses gak? Bisa. Ya, jadi kunci satunya apa sayang? Bisa bahasa Inggris. Semangat belajar bahasa Inggrisnya? Iya, nanti Miss Dewi kasih tahu nih alumni-alumni yang sekarang jadi orang sukses. Nah, yang kedua ada apa? Silakan Bapak. Nah, baca yang kedua. Siapa di sini kalau tidur masih di atas jam 12 malam? Jadi, salah satu sukses seseorang itu dia bisa memanage waktunya, tidurnya nggak kemalaman, ya. Paling malam jam 10 itu mereka udah bobo, udah tidur. Kenapa? Karena kalau jam 10 sudah tidur, pasti kamu bangunnya itu bisa lebih pagi dan badannya semakin sehat. Ada suatu peristiwa, jadi ya, seorang anak yang namanya itu Anto, itu Miss inget banget. Salah satu tetangga itu dikeluarkan dari sekolah, di drop out. Kenapa? Karena nilainya itu hancur deh. Nilainya padahal waktu kelas 1, 2, 3 dia tuh peringkat 1. Ya. Kelas 4, 5, 6 itu peringkatnya kacau semuanya. Akhirnya dia dipanggil orang tuanya dan orang tuanya disuruh memindahkan anaknya. Setelah diselidiki, apa yang membuat dia sampai nggak naik kelas
dia itu punya kebiasaan tidur selalu di atas jam 12 malam. Nah, ternyata tidur yang malam-malam itu bikin anak bodoh. Mau kalian jadi anak bodoh? Jadi kalian pastikan tidur kalian nggak boleh terlalu malam. Jadi kunci suksesnya Pak Puji yang kedua selain bisa bahasa Inggris apa adik-adik? Bisa dijiplak? Bisa ya? Oke. Kita lihat kunci sukses Bapak yang ketiga apa? Baca yuk sayang. Masih punya Bapak dan Ibu? Sayang sama Bapak dan Ibu? Apa di sini masih ada yang berani sama Bapak dan Ibunya? Hati-hati ya dek. Anak yang berani sama Bapak dan Ibunya, dipastikan anak itu gak akan jadi anak yang sukses. Ya, jadi kalian kalau mau sukses harus nurut, harus hormat. Kalau mamanya bilang, "Dek, ayo mandi," berarti langsung mandi. Nah, "Ayo Dek belajar," berarti langsung belajar. Sip. Nanti pulang dari acara ini, nyampe ke rumah, bisa nggak cium tangan dan peluk Bapak Ibunya? Bisa nggak? Ucapkan, "Ma, makasih ya Ma, Mama udah ngebiayain kakak buat kursus dan hari ini kakak sudah diizinkan ikut English Camp." Mahal kan bayarnya kan? Karena orang tua kalian sayang, jadi kalian dibiayai supaya ikut English. Jadi pulang dari sini, adik-adik apa tadi bilangnya Miss Dewi? Salaman, lalu peluk Bapak Ibunya, Papa Mamanya, Ayah Bundanya, terus bilangnya apa? Iya, terima kasih ya Ma, udah ngurusin aku ya. Terima kasih ya Ma, sudah biayain aku. Bisa adik-adik? Bisa. Itu anak yang berbakti. Sama Pak Puji itu luar biasa berbakti, terutama pada ibunya ya. Pak Puji itu Masya Allah sayang banget sama ibunya, nggak pernah bikin marah ibunya. Makanya Pak Puji jadi orang sukses. Kita lihat ya, ini cuma 5, tapi kalau kamu praktekin, insya Allah kamu pasti jadi orang sukses. Kita lihat nomor 4, apa kunci suksesnya? Baca adik-adik. Oke, jadi siapapun yang mau sukses, bagi yang muslim jangan pernah tinggalkan sholat 5. Gak ada cerita orang yang tidak menjalankan sholat akan masuk surga bagi yang beragama Islam. Taat beribadah. Adik-adik di sini siapa yang hari ini sholat subuh? Coba, yang hari ini sholat subuh. Nah, ya. Bagi yang sholat subuhnya rajin, insya Allah kamu nanti akan dipermudah jalan rezekinya. Bagi yang sholatnya masih bolong-bolong, hari ini setelah ikut seminar ini, kalian harus punya target sholatnya. Bagi yang beragama muslim, berapa kali dalam sehari? 5. Ya, karena Pak Puji itu taat banget ibadahnya, terutama sholat 5 waktu. Nah, insya Allah nanti kalian suksesnya nggak hanya dunia aja nak, suksesnya dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, sekarang jelas sukses terakhir yang bikin Pak Puji sukses adalah apa? Suka sodako. Suka sodako itu apa, Miss? Suka beramal. Miss Dewi mau cerita ya.
Kamu tadi masuk nih di sini ya. Depan itu ketika kamu masuk, itu kamu lewat tempat ibadah namanya apa? Ada yang tahu nama masjidnya apa? Khayal. Ya. Dek, kalau kalian sholat subuh di sini setiap pagi, Pak Puji itu punya kebiasaan bersodakoh di waktu subuh. Jadi di sini kalau kamu sholat subuh di sini, anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek, orang yang tidak mampu itu diberikan sodakoh dari Pak Puji. Ya, jadi Pak Puji itu suka banget bantuin orang yang nggak mampu. Kalian tahu PIC itu punya 10.000 duafa yang disantunin oleh PIC. Tepuk tangan buat PIC semuanya. Jadi SPP kamu itu sebagian diberikan, disumbangkan untuk orang-orang yang nggak mampu. Jadi kalau kalian ingin jadi anak yang sukses, orang yang sukses harus rajin bersodakoh atau bersedekah. Coba yuk kita lihat lagi, guys. Apa kunci suksesnya Pak Puji dari nomor 1 apa? Oke. Siap. Keren. Itu adalah bisa dijiplak nanti kalian calon-calon anak sukses, anak hebat. Bisa ya. Tadi udah difoto. Bikin buat DP kalian ya. Kalian sholawatin bismillahirrahmanirrahim, saya bisa sesukses Pak Puji pemilik PIC ya, insya Allah. Nah, nih kalian kan hari ini sudah ke English Camp di Villa Graha ya. Di sini kehebatan PIC, selain ada villa di sini, PIC juga punya banyak villa di Bali. Siapa yang mau English Camp ke Bali? Lihat dulu villanya ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian nanti the next terpilih menjadi peserta English Camp ke Bali ya. Kalau ke Bali berapa hari, Miss? 4 hari. Naik apa, Miss? Naik pesawat ya. Dan naik bis sih, naiknya pesawat kalau ke sana. Siapa yang mau naik pesawat? Ya, oke, coba kita lihat di slide yang di depan. Ini adalah tentang resort dan villa-villa PIC yang ada di Bali. Oke. Nah, ini adalah salah satu villa terbaik di Bali. Yang salah satu pemiliknya adalah PIC. Iya dong, banyak aneh. Ini view-nya diambil dari atas. Dan ada yang membedakan villa ini dengan villa-villa yang lainnya. Nah, ini adalah ruangan dari villa di Bali. Kalian lihat, ini kamar mandinya seperti ini ya. Jadi kamar mandi sana tuh nggak ada bak, kamar mandi nggak ada. Ya. Ada gayungnya nih. Pakainya shower ya. Nggak ada gayung di sana ya. Nah, ini masuk ke dalam kamarnya. Jadi kamarnya itu adalah glamping ya, tapi glampingnya tuh keren, dalamnya ber-AC. Di dalamnya ada fasilitas TV, kulkas ya. Dan setiap kamar di sana disediakan yang namanya private swimming pool. Ada kolam renangnya. Keren nggak? Pengen nggak ke sana? Pengen. Nah, ini adalah suasana ya. Namanya ini Resort Triana Resort.
Triana Resort. Jadi kalau kamu ke Bali, kamu bisa nanti ya. Bisa nanti booking di Triana Resort karena itu salah satu villa PEC yang ada di Bali. Oke ya. Selain Triana Resort, ada villa yang keren banget juga yang nyaman banget. Kenapa Miss Dewi bisa ngomong? Karena Miss Dewi udah pernah ke sana. Dan Miss-Missnya sebagian juga udah pada pernah ke sana. Nah, nanti tinggal muridnya yang ke sana ya. Oke. Nah, ini villanya unik banget. Namanya Villa Alam Puisi. Di villa ini setiap temboknya itu ada puisinya, Dek. Ya. Jadi keren banget, nyaman banget, asri banget. Dia lebih estetik. Ya. Dan kembali lagi di dalam ruangannya itu terdapat kolam renang private-nya. Ya. Nah, ini view-nya untuk kolam renangnya. Yes, ini adalah tempat untuk lunch, dinner, dan villa ini dikelilingi oleh sawah-sawah. Ya. Tertarik kalian ke sana? Mau? Namanya Alam Puisi. Ya. Nah, ini cerita villanya, resortnya ini di atas gunung. Namanya Triana Resort Munduk karena dia letaknya itu di atas deh, kayak di puncak. Jadi Bali itu gak hanya pantai aja. Nah, ini lebih keren lagi. Ya, resortnya di daerah Munduk. Yes. Nah, kamar-kamarnya seperti ini, ya, keren banget, view-nya bagus banget, dan kamu nanti harus bisa kesini ya. Yes, tenang. Pokoknya kalau kamu bisa bahasa Inggris, ya, kamu mau kemana aja gampang, ya. Pokoknya pesan Miss Dewi serius belajar bahasa Inggrisnya, karena kamu nanti mau ke Bali, ke luar negeri, take it easy for you, ya. Karena kalau kamu bisa bahasa Inggris, duitnya banyak, ya. Makanya belajar bahasa Inggrisnya harus serius. Nah, ini tadi udah ya. Sekarang Miss Dewi mau ajak kalian lihat bukti nyata kakak-kakak kalian yang sudah lulus dari PEC sekarang itu jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang keren. Mau nggak kalian lihat siapa aja kakak itu? Kita lihat. Nah, ini namanya adalah Kak Esa. Ada apa dengan Kak Esa? Dek. Kak Esa sekarang itu bekerja pada suatu perusahaan yang ternama di dunia. Kak Esa termasuk karyawan namanya Nestle Company. Nestle itu adalah perusahaan favorit yang diinginkan oleh banyak orang. Dan Kak Esa bisa masuk ke Nestle ini karena Kak Esa itu bahasa Inggrisnya very fluid, lancar banget. Kenapa? Kak Esa ini sudah kursus di PEC 8 tahun. Kalian kursus di PEC berapa tahun, nak? 2 tahun nih, 1 tahun nih, ya. Dan Kak Esa ini, ya dek, kursus itu dari SD sampai SMA. Jadi kalau kalian kursus, jangan setahun 2 tahun udah berhenti, belum pintar bahasa Inggrisnya. Sekarang Kak Esa ini bekerja di tempat yang luar biasa. Pengen kalian bisa kerja di perusahaan internasional, pinterin bahasa Inggrisnya. Siapa namanya deh? Esa Minati, ya. Catat, aku pengen seperti Kak Esa, bahasa Inggrisnya bagus, kursusnya 8 tahun. Aku juga mau kursusnya 8 tahun. Biar nanti hebatnya
kayak Kak Esa. Nah, selain Kak Esa, ada kakak yang lebih keren lagi nih. Namanya siapa? Ada apa dengan Kak Vanessa? Kak Vanessa itu waktu dia kursus di PC gak pernah yang namanya bolos kursus. Kak Vanessa ini pinter banget, sampai sekolah kuliah deh itu gak pernah bayar. Karena Kak Vanessa ini selalu mendapat beasiswa. Selain Kak Vanessa pinter, dapat juara-juara, Kak Vanessa itu juga the best bahasa Inggrisnya. Di mana Kak Vanessa belajarnya? Di PEC. Kalian bisa? Kak Vanessa aja udah luar biasa keren. Kalian itu pasti lebih keren. Itu ada Kak Vanessa ya. Nah, ada siapa lagi? Wah, ini cowok nih yang ini ya. Kalau tadi kan cewek tuh Kak Esa, Kak Vanessa. Nah, ini ada kakak ganteng ya, murid PEC yang dulu kursus di PEC juga sekitar 8 tahun. Namanya adalah Kak Bimo Seno. Siapa sih Miss Kak Bimo Seno ini? Kak Bimo Seno ini adalah seorang polisi. Ya. Karena Kak Bimo Seno ini bisa bahasa Inggris, makanya dia bekerja dan dapat beasiswa deh. Beasiswa itu dari London ya. Dan sekarang Kak Bimo ini kerjanya apa sih? Polisi yang ngurusi tawanan-tawanan dari luar negeri. Kenapa? Karena Kak Bimo ini jago bahasa Inggris. Siapa di sini yang cita-cita mau jadi polisi? Ada? Ada yang mau jadi polisi? Bisa. Ya. Yang jadi polisi pintar bahasa Inggris bisa jadi polisi luar negeri nanti. Ya. Namanya siapa ada ini? Kak Bimo. Ada satu lagi nih ya. Salah seorang polisi yang sekarang bekerja di kedutaan Amerika. Namanya adalah Interpol Haris Fadila. Siapa Kak? Ini salah satu murid PEC yang dulu belajar di PEC daerah Ciledug. Dan dia kursusnya SD sampai kuliah D2. Jadi kurang lebih 10 tahun kursusnya. Sekarang Kak Haris ini menjadi polisi internasional. Dan dia bertugas di mana? Kedutaan Amerika. Keren gak ya? Mau kalian seperti itu? Coba, siapa tadi orang-orang hebat yang sudah belajar di PEC? Ada siapa yang pertama? Ada Kak Esa. Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Kak Haris Fadila. Itu contoh-contoh alumni yang hebat keren dari PEC. Bisa semua ya? Pulang dari sini, wah aku belajar bahasa Inggris harus makin keren ya. Ternyata banyak orang-orang sukses itu lewat bahasa Inggris. Nah, coba ya kita lihat ada apa video setelah ini. Perhatikan. Ada gambar apa adik-adik? Bisa cerita sebentar ya. Kamu tahu nggak? Ini namanya Indah. Ada apa dengan Indah? Jadi Kak Indah ini ketika dia berangkat kursus saat banjir-banjiran deh, itu paginya Kak Indah itu baru ditinggal ibunya meninggal. Ya, mungkin kalau yang lain ditinggal ibunya meninggal nangis, kejar, gak mau kursus. Tapi Kak Indah ini beda. Kak Indah ini ingin membuktikan ke mamanya ya bahwa Kak Indah ini harus jadi anak yang sukses. Makanya dia walaupun mamanya meninggal bukan berarti Kak Indah gak sayang sama mamanya. Justru karena Kak Indah sayang sama mamanya, walaupun dia
sedang bersedih, dia tetap kursus. Bahkan lagi banjir-banjir seperti ini. Ini ceritanya seperti itu. Apalagi kalian ya, kalau lagi ada banjir, hujan, nggak usah kepikiran nanti, Miss, aku nggak masuk. Itu bukan anak PISI ya. Anak PISI itu mau hujan, mau badai, tetap berangkat kursus. Itu namanya anak PISI. Hebat, keren. Kalau hujan berarti kalian pakai apa? Pakai jas hujan, bawa payung, bisa? Nah, bener ya, kalau hujan harus tetap kursus. Nah, ini cerita dari Kak Indah ya. Habis ditinggal mamanya meninggal aja ya. Oke, lihat nih video nih. Siswa PISI memang hebat luar biasa. Anak-anak pilihan, anak-anak hebat luar biasa. Lihat, hujan lebat, hujan badai, hujan angin sekalipun, anak-anak PISI tetap kursus dan tetap semangat. Mereka bilang, hujan is nothing. Anak-anak PISI sudah didoktrin, fokus pada solusi. Jadi, kalau hujan, ya ada payung, ada jas hujan. Anak-anak PISI sudah punya prinsip. Anak-anak PISI itu hebat luar biasa, tangguh, pantang menyerah, dan punya mimpi besar. Dream big, think big, act big for big result. Yes we can, yes we can, yes we can. Oke. Tadi ada yang bilang apa? Hujan is nothing. Hujan itu is nothing. Hujan itu bukan apa-apa. Jadi kalian harus fokus solusi. Tadi kan hujannya gede banget ya deh ya, sampai hujan badai seperti itu. Tapi kalau buat anak-anak PISI, fokus dengan solusi. Karena anak PISI itu tangguh, gigih, dan pantang menyerah dalam belajar. Oke, nanti ada video yang lebih keren lagi nih. Anak kecil baru kelas 1 SD, kalian lihat dia kursusnya itu harus lewat rel kereta api. Ada licin ya, Abang hujan-hujan mau kemana? Les kemana? Lihat sini dong. Mau kemana? mau ke bis. Ya udah. Yuk. Nah, satu sedikit cerita buat anak ini, si abang ini ya, setiap kali dia kursus, dia harus lewat rel kereta api deh. Ya, kenapa? Karena kalau dia nggak lewat jalan ini, dia harus muter sampai 1 jam baru masuk ke PISI-nya. Ya, jadi kalau kalian beruntung banget punya rumah sama PISI-nya nggak jauh-jauh seperti abang tadi. Dan sekarang abang ini masih kursus, sekarang dia itu kelas 7. Dulu dia kursusnya mulai dari kelas 1 SD, jadi dia sekarang sudah kursus itu kurang lebih sampai 7 tahun. Dan bahasa Inggrisnya itu keren banget. Dia kursusnya ada di PISI wilayah Depok. Ya, jadi buat kalian yang rumahnya nggak jauh-jauh banget, nggak ada alasan ya buat nggak rajin kursusnya. Ingat tuh tadi si abangnya ya. Nah ini mereka adalah anak-anak yang tetap semangat kursus walaupun banjir. Perhatikan, banjir ya, hujan, mereka tetap datang buat kursus. Keren kan? Ya, jadi kalian nanti bisa lebih keren dari teman-teman kalian. Nah. Anak PISI, tepuk tangan buat kalian semuanya.